Hello Gunners, balik lagi sama gue Vero di segmen preview Arsenal lawan Wolves yang akan berlangsung di kandangnya Arsenal kalau gue nggak salah ya, sorry please dicek. Dan menurut gue Wolves satu lawan yang tidak bermain parkir bus, tapi jangan diremehkan lah intinya. Kenapa gue bilang gitu? Langsung kita bahas. Oke, ini game gue ambil berdasarkan highlights hampir 15 menit dari web YouTube-nya si Wolves ya. Pas ngelawan Tottenham yang dengan skor 2-1, kenapa gue ambil pas lawan Tottenham? Karena Tottenham memiliki cara bermain yang cukup mirip sama Arsenal lah, cukup menyerang dengan bilang gitu-gitu. Sedangkan Wolves ya Wolves gitu. Itu sebelum gue ngelihat game ini, tapi setelah ngelihat game ini gue cukup kaget ya, ternyata Wolves tuh salah satu mungkin tim di Premier League yang papan tengah ya, kurang lebih ya papan tengah lah, yang berani memainkan sepak bola menyerang walaupun mungkin nggak cantik melawan tim-tim gede ya. Menurut gue itu satu kehebatan salut lah gue sama si manajernya Gary O'Neill kalau nggak salah ya, yang mantan pelatihnya Bournemouth musim lalu yang dikalahkan dengan dengan skor 3-2 Arsenal di gol-golnya Nelson di menit akhir tuh loh, yang cukup fenomenal musim lalu tuh. Nah itu menurut gue sih yang cukup dia mantan pelatihnya Bournemouth waktu itu gitu. Dan menurut gue cukup kaget ya kalau memang dia benar Gary O'Neill, dia bisa memainkan sepak bola yang cukup menyerang, mungkin nggak terlalu main cantik tapi cukup bisa menyerang ya. Dan buat gue satu orang yang perlu diwaspadai dari Wolves, dua orang sebenarnya adalah Mario Lemina dan siapa itu namanya tuh, Matiu Cunha. Cunha ini sebenarnya satu striker yang gue pengen di Arsenal karena dia punya atribut yang mirip seperti Gabriel Jesus ya, tinggi, fisik apa segala macam. Mungkin dari segi visinya yang kurang, karena kerja keras juga dia oke banget sih. Dan di game ini dia juga membuktikan sebagai striker yang mirip seperti Gabriel Jesus, mainnya kayak agak lebih roaming, terus juga buka ruang, pressing dan lain-lain. Dia cukup memporak-porandakan lini pertahanannya si Tottenham waktu itu. Dan bagaimana juga Mario Lemina yang sebenarnya di formasi di line up-nya bermain sebagai nomor 6, tetapi seringkali kadang bermain lebih ke depan buat mantu serangan. Akhirnya di gol terakhir kan dari golnya dia yang lebih maju ke depan. Ini salah satu menurut gua ya yang cukup perlu diwaspadai sebenarnya buat di tengah ya. Tapi menurut gua lini tengah gua nggak terlalu selama ada Rice ya Rice minimal ada Rice dan ada Havertz untuk saat ini. Kenapa Odegaard enggak? Karena Odegaard pun kita bermain tanpa Odegaard masih bisa gitu, bermain tanpa Odegaard dan bisa gol. Tapi kali ini baru gue Havertz sama Rice lah, minimal ada dua orang ini kalau di tengah lah. Ya setidaknya meminimalkan ketergantungan sama Odegaard itu bagus lah, walaupun bermainnya bakal kurang cantik sih. Tapi balik lagi, yang diwaspadai adalah di Wolves adalah Matiu Cunha sama si Mario Lemina. Dan buat gue apa yang harus dilakukan Arsenal selain mewaspadai dua ini nggak ada sih sebenarnya, cukup ya bermain rapi, cantik, ciamik aja sih. Gue nggak tahu formasi apa yang bakal dimainkan oleh Arteta, karena mungkin aja bakal ada cedera yang dimainkan setelah lawan Lens. Karena ini gue buat hari Minggu ya, sekitar 7 hari sebelum pertandingan. Jadi gue nggak tahu apa yang bakal terjadi ketika lawan Lens nanti di Liga Champions 2-3 hari ke depan. Tapi asumsi semuanya normal ya, kurang lebih starter yang turun ketika lawan Brentford musim minggu lalu itu kurang lebih yang bakal main. Ya mungkin ganti Ben White, Tomiyasu ganti Ben White, Ramsey ganti Raya doang, itu aja paling beda. Dan tengah mungkin ya Trossard diganti Havertz ya, itu aja yang paling ganti. Selebihnya nggak terlalu banyak perubahan lah. Oke, dan gue harap sih Arteta mungkin mau mainkan Tomiyasu lagi sebagai bek kanan, dan because dia cukup balance lah. Sebenarnya gue pengennya tuh sepasang back kiri Tomiyasu sama Ben White kanan, karena gue ngeliat dimensinya juga Wolves cukup piawai dalam memainkan sisi flanknya ya. Bagaimana gol-golnya itu berasal dari sisi flank pertahanannya Spurs yang cukup goyang sebenarnya. Oke, itu aja dari gue, and see you in the next video guys.